Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman pelajar yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Perkenalkanlah, nama saya Lionel. Hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan semangat juang bangsa dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah melewati sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman kerajaan hingga zaman penjajahan. Banyak masa-masa kejayaan juga kekelaman yang dialami oleh bangsa kita ini. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, banyak kerajaan yang didirikan di Nusantara, mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan masih banyak lagi. Kerajaan Majapahit menjadi salah satu kerajaan yang paling dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Majapahit bukan hanya terkenal karena kehebatannya menguasai hampir seluruh Nusantara, tetapi juga terkenal akan semangat juang mereka yang ingin menaklukkan dan menguasai Nusantara. Hal ini disebutkan dalam Sumpah Palapa, sumpah yang dibuat oleh Gajah Mada, sang patih Majapahit. Ia bersumpah untuk tidak memakan buah palapa sebelum ia menaklukkan Nusantara. Hal ini belum sempat terwujudkan karena sang patih meninggal dunia. Setelah ditinggal oleh sang patih, Majapahit mengalami kemunduran. Terjadi perang saudara dan konflik di jajaran pemerintahan Kerajaan Majapahit. Dan karena hal tersebutlah Kerajaan Majapahit runtuh. Setelah masa Kerajaan Hindu-Buddha, masa ini digantikan oleh masa Kesultanan Islam. Banyak kesultanan Islam yang didirikan di Indonesia, seperti Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh, dan lain-lain. Salah satu kesultanan yang paling besar di Pulau Jawa adalah Kesultanan Demak. Kesultanan ini menjadi salah satu kesultanan yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Pada puncak kejayaannya, Demak berhasil menguasai Jawa, Sumatera, hingga ke Kalimantan. Tapi lagi-lagi, kesultanan ini hancur akibat adanya perang saudara dan konflik dalam kerajaan. Karena hal itulah Kerajaan Demak runtuh. Setiap kesultanan memiliki tujuannya masing-masing, dan sebagian besar memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Tapi tujuan tersebut mulai berubah ketika bangsa Eropa mulai memasuki wilayah Nusantara. Kesultanan-kesultanan tersebut bertujuan untuk mengusir bangsa Eropa yang memasuki wilayah Nusantara. Terjadi perlawanan terhadap bangsa Eropa seperti Patiunus yang mengarungi Laut Utara untuk mengusir Portugis, Valatehan yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan Patimura yang melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku. Tetapi penjajahan di Indonesia masih tetap berlanjut. Setelah masa-masa ini, Indonesia mengalami masa yang kelam. Penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda, perbudakan, kerja paksa, monopoli perdagangan. Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan di berbagai daerah, seperti di Sumatera yang dipimpin oleh Sisingamangaraja, di Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, di Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari, di Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Setiap daerah berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Tapi perjuangan harus berakhir dan gagal.
Hal ini disebabkan oleh persenjataan yang masih tradisional, perlawanan yang masih bersifat sporadis, dan adanya juga politik adu domba. Dan yang terpenting, perjuangan yang masih dilakukan bersifat kedaerahan. Tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda, pertemuan antar pemuda dari seluruh bangsa Indonesia, membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia, menyadari satu hal penting yang menjadi penghambat dalam meraih kemerdekaan, yaitu kurangnya persatuan dan kesatuan. Setelah itu, perjuangan terus dilakukan. 17 tahun berlalu, Jepang menyerah kepada sekutu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang disambut sorak-sorai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi perjuangan masih belum selesai. Sekali lagi, para pahlawan berjuang melawan sekutu. Terjadi pertempuran di mana-mana demi mempertahankan kemerdekaan. Banyak jiwa yang tumbang, tapi terbayarkan dengan kemerdekaan yang bisa dipertahankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan suatu bangsa yang besar, selain diperlukan semangat juang yang tinggi, diperlukan juga persatuan dan kesatuan yang menjadi fondasi bangsa. Jika kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan tersebut, bangsa kita akan runtuh, terjadi konflik di mana-mana, seperti yang terjadi pada masa Kerajaan Majapahit maupun Kesultanan Demak. Kita sebagai warga Indonesia perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah hidup di zaman yang merdeka. Seperti kutipan kalimat dari sang proklamator bangsa kita, Bung Karno, yang mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kita wajib meneruskan semangat perjuangan para pahlawan, bukan lagi dengan mengusir penjajah, tetapi dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita agar tidak mudah terpecah belah. Selain itu, kita juga dapat meneruskan semangat juang para pahlawan dengan memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara kita. Mari, sebagai pelajar, kita ikut ambil bagian dalam memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dengan cara giat belajar untuk mencapai cita-cita, saling menghormati antar sesama dan tidak membeda-bedakan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dan juga meningkatkan rasa nasionalisme. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pidato ini. Semoga kita selalu diberikan berkat dan kesehatan dan semangat untuk terus berjuang. Merdeka!